membangun bangsa. Acara penutupan pelatihan media penyuluhan berbasis TIK dan pelatihan metodologi pembelajaran di wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang akan segera dimulai. Marilah acara ini kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Bismillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dilanjutkan Diklat Keagamaan Semarang kepada Ibu Dr. Renda Hajah Siti Barokah. Kami persilakan. Tidak bisa masuk di sini karena waktu terbatas. Panitia baik lokal dan dari PDK Semarang beserta operasi kita berkeluarga juga dari pelatihan metodologi pembelajaran dan media penyuluhan berbasis TIK. Alhamdulillah patut kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang ke-6 ini kita masih diberi umur panjang bagi kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan pelatihan yang diadakan di Kabupaten Batang bersama dengan Balai Diklat Keagamaan Semarang. Salam serta salam senantiasa kita sanjungkan pada dunia kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa mengharapkan sahabat Nabi yang mulia. Amin. Allahumma amin. Bapak Asma yang saya hormati, mohon maaf ini saya salah sakum salah kostum. Ini teman-teman memakai seragam hari Senin, saya mohon maaf pakai batik. Kemarin saya dikenal juga salah kostum. Saya ingatnya karena pembukaan biasanya kita hari Senin. Saya tidak ingat waktu karena sebelumnya kita pakai bapak. Saya waktu itu hari Rabu harusnya pakai batik, saya pakai putih. Bahkan IT, jadi IT hanya untuk membuka hal-hal yang kurang bermanfaat, bisa dimanfaatkan IT itu untuk hal-hal yang sifatnya untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu semua dan juga untuk mengintertain jamaah atau masyarakat yang Bapak Ibu ambil. Untuk selanjutnya kami mohon berkenan nanti Pak sebagai untuk menutup secara resmi acara pelatihan ini dan sekaligus memberikan pembekalan kepada Bapak Ibu peserta. Ada pesan dari panitia, mohon maaf ikan cepat ikan bagus, lebih cepat lebih bagus. Ikan lele ini semoga kita bisa dipersingkat karena saya mohon maaf hari ini juga kami ketika ada kendala juga persiapan kita untuk menyongsong Pak BPBN. Hari ini kita rapat, besok nanti ada pertemuan karena masih banyak sekali epidemi yang perlu kami siapkan. Sementara nanti di awal September kami sudah memasuki penilaian dari Menpan RB. Mohon doa saudara Bapak Ibu semua ketika Semarang lolos dan bisa meraih BPBN. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila saya percaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan sambutan dari Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang serta berkenan menutup acara kepada Bapak Haji Abdul Wahab SAG MSc. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah dijauhkan dari istiqomah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang atau yang diwakili oleh beliau Ibu Kasubag PU. Yang kami hormati jajaran media suara dan segenap panitia PDK Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta diklat yang berkesempatan hadir pada pagi hari. Sama pada hari ini juga akan kita tutup. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu dapatkan selama 6 hari nantinya bisa
bermanfaat dan bisa diaplikasikan di lingkungan Bapak dan Ibu sekalian. Amin. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, tadi ikan sepat, ikan gabus ya Bu ya. Lebih cepat, lebih bagus. Ininya langsung tak tutup dengan salam ini. Iya. Tapi ada beberapa hal barangkali yang perlu kita ingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. BPTN, wilayah birokrasi bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Bagaimana Kementerian Agama kalau di dalam pilot project itu bisa lolos, tentunya itu akan menjadi kebanggaan kita sendiri. Dan tunjangan kinerjanya akhirnya berpengaruh ya Bu ya. Jadi kita naik saat sekarang 70% kalau tidak salah ya. Maksimal 50%. Nah itu nanti akan berdampak seperti itu. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama apa yang dilakukan oleh Balai Diklat, salah satu bagian dari Kementerian Agama yang menjadi pilot project, yang itu akan memberikan implikasi kepada kita semua. Karena Kementerian Agama kalau di Likil ya, kebanyakan dari pondok pesantren barangkali sepatunya nggak pernah disemir gitu. Akan tetapi untuk guru maupun ASN-nya juga sudah mengikuti itu. Termasuk dalam hal ini ketika kemudian ada pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Diklat, salah satu diantaranya tentang IT. Ini bagian dari Bapak Ibu sekalian, baik penyuluh maupun guru, untuk bagaimana mengembangkan era sekarang yang itu sangat mutlak kita perlukan. Penyuluhan pesan dari kita untuk bisa sampai kepada masyarakat dan para guru tentunya harus mengikuti pola pengajaran yang saat sekarang. Kalau sekarang era milenial, bukan lagi kolonial, ya tentunya kita harus mengikuti itu. Kita harus ikuti itu. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, dengan adanya perkembangan teknologi yang seperti itu, kita harapkan pesan-pesan yang ada di Kementerian Agama bisa tersampaikan kepada masyarakat. Kita bekerja itu tentunya dengan logo ikhlas beramal. Ikhlas beramal itu artinya apa? Kita bekerja secara lurus, tidak ada tendensius. Kita bekerja apa adanya, bukan ada apanya. Karena insya Allah kalau di dalam buku tasawuf orang kantoran, ini beberapa kali mungkin yang belum pernah mendengar ini saya sampaikan, bahwa ternyata kita itu tidak harus kemudian berubah. Ketika kita sudah jadi seorang ASN, kita ingin masuk ke surga, ya kita harus jadi kiai begitu katanya di dalam buku itu. Tapi bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik dengan tugas, fungsi, tanggung jawab kita, yang itu ternyata bisa mengantarkan kita ke surga kita. Jadi caranya berbeda-beda. Di sini bisa saya analogkan bagaimana seorang yang bekerja di pemerintahan, di kelurahan, dia melayani pembuatan KTP 1 hari jadi, tidak ada pungli. Tapi bagaimana karena dia punya inovasi, punya punya kehidupan yang serba hedonis, kemudian inovasinya muncul. Bagaimana saya memberikan pelayanan itu ya ada apanya gitu. Ketika saya layani masyarakat 1 hari pembuatan KTP jadi, kenapa tidak harus saya layani seminggu jadinya gitu kan? Iya. Jadi bagaimana statementnya kalau bisa dipersulit, kenapa harus kita permudah ya? Mending dipersulit saja gitu kan. Jadi bagaimana kalau dengan dipersulit itu nanti muncul prinsip ekonomi supply and demand ya. Jadi ada permintaan yang lebih, tentunya dia harus berani bayar berapa gitu. Sehingga ketika kemudian dia akan membuat KTP itu sehari jadi, dia dibuatkan KTP seminggu jadinya gitu. Nah itu yang bentuk-bentuk kolonial yang sudah tidak ada. Jadi bagaimana kita memberikan pelayanan itu ikhlas beramalnya ada di situ. Kita akan menghantar pekerjaan kita dengan cara kita mencapai surga kita. Jadi jangan kemudian dengan mumpung kita aji mumpungnya ada, mumpung kita punya tugas tanggung jawab seperti ini, kita lakukan semuanya dengan transaksional. Nah ini yang semangat yang harus kita gelorakan seperti itu. Kalau kita menghitung umur ya, apalagi saat sekarang umur 52, umur 23,
itu sudah pada meninggal. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Kalau kemudian kita tidak berumur panjang, kita tidak bisa berbuat sesuatu yang memberikan manfaat untuk orang lain, ya. Umur 63 tahun kita bekerja dengan seenaknya, bekerja sudah tidak ada konsep yang jelas, bekerja dengan semata-mata tujuannya adalah uang begitu. Ini yang perlu kita tahu, harus hitung-hitung lagi di dalam 24 jam yang kita punya. Kita bagi 8 jam kita bekerja, ya kan, hampir 7-8 jam lah kita bekerja setiap hari. Kemudian budaya kerja. Bagaimana? Satu, integritas. Dua, profesionalitas. Ketiga, inovasi. Keempat, tanggung jawab. Kelima, keteladanan. Terima kasih atas semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama jangan sampai kemudian timbul eksklusif di dalam beragama, ya, di dalam beragama. Kalau di Kementerian Agama Batam ini alhamdulillah sekarang sudah ada penyuluh agama Kristen. Ini dari jadi selesai. Baru belum lama. Jadi tugasnya tentunya ya SK dari provinsi, yang itu akhirnya bagaimana kalau di dalam istilah sosiologi derajat maturity mendewasakan orang beragama itu menjadi salah satu tugas dari penyuluh agama Islam. Karena kita baru saja kemarin ada penyuluh agama Kristen. Bagaimana di Kementerian Agama selama 5 tahun berturut-turut dari 2016 ke 2017 ya, kita WTP wajar tanpa pengecualian, itu prestasi yang luar biasa. Dari semua lini kita bisa memberikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kita, sehingga analisa dari BPK kita bisa mendapatkan predikat itu, dan ini juga akan kita tingkatkan menjadi WBK, WBBM itu di Balai Diklat sudah luar biasa. Ini mudah-mudahan kita doakan bersama kesuksesan yang ada di sana juga menjadi kesuksesan kita bersama, sehingga ada mencari jejak dari dulu sampai sekarang tidak ketemu. Ya, harus ada kesamaan antara hati dan pikiran, kemudian ngayomi atau melayani, ngayomi. Ya, bagaimana kalau di dalam keberbedaan itu jangan kemudian yang merasa mayoritas kita harus tirani terhadap minoritas gitu. Pada sejarah Rasulullah sendiri ketika setelah wafatnya Rasulullah kemudian digantikan beberapa sahabat Ali yang ternyata cendrawasih guru Ilya. Terima kasih dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya sampaikan. Marilah kita tutup kegiatan oleh Balai Diklat Keagamaan Semarang pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Kita tutup dengan bersama-sama membaca Suratul Fatihah. Acara selanjutnya doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Sutresno, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Wonotunggal. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa anta walal muslimin.
وجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين واجعل خير دعوات المدين الى المدين وقنا عذاب وصلى سيدنا محمد النبي وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian kegiatan pelatihan media penyuluhan berbasis TIK dan pelatihan metodologi pembelajaran di wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, Balai Diklat Keagamaan Semarang, tanggal 18 sampai dengan 23 Agustus 2021 telah selesai. Semoga banyak manfaat ilmu yang bisa diambil. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.